untuk datang mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Yesus, engkau telah memulai dalam setiap kehidupan kami segala rencana yang indah.
yang tak pernah, haleluya, amin, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memujimu Tuhan, kami menyembahmu akan kebesaranmu, haleluya, amin. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, amin Tuhan, sempurnakan segenap hidupku, haleluya, amin. Sekarang ku memujimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami berterima kasih pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada semua itu anugerah kemurahan-Mu. Kami ada itu karena kemurahan Tuhan saja. Kami tetap hidup memuliakan Tuhan. Kami tetap hidup mengagungkan Engkau. Janji-Mu ia bagi kami. Penolong yang setia hanya kami temukan di dalam nama Yesus. Penolong yang tidak pernah mengecewakan kami. Penolong yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi kondisi apapun, Engkau tetap kekal selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus kami menikmati itu Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami untuk melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Kami memuji-muji Engkau, kami agungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Salam. Ada sukacita. Kristus Tuhan selalu menyertai kita, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kalau Tuhan besertaku, aku tidak perlu takut. Amin. Angkat pujian dengan penuh sukacita. Dengan iman kita katakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa tak takut. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, siang malam
bersama Yesus kita akan menikmati sesuatu yang indah selalu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena ini janji Tuhan, bukan janji manusia dalam hidup ini. Haleluya. Firman-Mu Tuhan berkata kepadaku, Engkau selalu berserta dan menolong hidupku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
Ya Tuhan, dalam kehidupan ini hanya Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Dan bagi kami Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, dan Engkau sangat-sangat luar biasa. Allah yang menyertai kami, yang lebih besar dari segala masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Sekarang sampaikan Tuhan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami kemampuan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya minta maaf kalau minggu yang lalu saya tidak berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena saya diundang pelayanan di GBI Pekundan Dalam dan di GBI Urian Jasmoro. Ya. Undangannya itu mestinya minggu keempat bulan Juni 2021. Tapi karena pada minggu keempat itu pandemi COVID-19 lagi ganas-ganasnya, sehingga pada waktu itu tidak ada gereja yang ibadah onsite, ya, semua online. Dan Bu Tommy yang mengundang saya, dia katakan, Pak Osea, minta maaf, undangannya dipending dulu ya. Oh enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, saya katakan begitu, enggak apa-apa. Sampai akhirnya minggu kemarin dia mengundang kembali, dan beberapa pengurus setelah saya beritahu, hanya saya lupa mencantumkan dalam susunan pengumuman bahwa hari minggu kemarin saya tidak ada di tengah-tengah saudara. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf ya, tetapi semua berjalan baik, ibadah di GBI Pekundan maupun di Urian Jasmoro semua diberkati Tuhan ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan subtema, temanya masih sama, Immanuel, Allah menyertai kita, dari Matius 28 ayat 20b. Dan subtemanya adalah tetap teguh dalam Tuhan. Ya, tetap teguh dalam Tuhan. Mari kita akan mengintrospeksi diri kita. Adakah kita ini masih tetap teguh dalam Tuhan? Kata tetap teguh dalam Tuhan dalam judul perenungan kita pagi ini mempunyai arti siaga. Ya, siaga. Tidak santai sambil lihat-lihat ke sana kemari, tetapi kalau dikatakan teguh itu artinya kita selalu fokus pada Tuhan. Nah, kita buka dulu Alkitab kita, Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5 firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Perikop nasihat-nasihat terakhir, Yudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, nats kita atau ayat mas kita pagi ini dari Filipi pasal 1 ayat yang kelima. Filipi 1 ayat 5 berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ya. Artinya apa? Jemaat di Filipi sampai Paulus memberitakan berita sukacita kepadanya, dia tetap bersekutu dalam Injil Tuhan. Tidak kemana-mana, tidak bingung. Tapi tetap bersekutu dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, seperti tadi saya singgung, kata tetap teguh itu dibutuhkan dalam persekutuan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena itu mempunyai arti siaga. Jadi hidup ini adalah peperangan. Tidak bisa kita sebagai anak-anak Tuhan itu santai-santai saja. Tetapi waspada, siap sedia, tidak santai, lihat-lihat ke sana kemari. Tetapi kalau dikatakan teguh, itu artinya selalu fokus pada Tuhan. Itu sebabnya seringkali saya singgung dalam kehidupan ini bahwa kita ini harus memikirkan perkara-perkara rohani. Walaupun bukan pendeta. Apalagi kalau pendeta sudah jelas harus. Nah, Bapak Ibu, saya tertarik dengan kata dalam Tuhan. Dalam Tuhan lewat bacaan kita Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 5 ini. Mengapa? Mengapa saya tertarik? Mengapa saya tertarik kata dalam Tuhan? Paulus memberikan seruan agung kepada jemaat di Filipi dengan pemakaian kata yang spesifik. Ya, dikatakan di dalam Tuhan. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Kemudian dikatakan lagi dalam bacaan kita tadi, ya, Paulus katakan in the Lord Jesus, di dalam Tuhan Yesus, sampai 3 kali kalau kita perhatikan di dalam Tuhan. Berdirilah teguh dalam Tuhan, stand firm in the Lord, sehati sepikir dalam Tuhan, agree in the Lord. Sehati sepikir dan bersukacitalah dalam Tuhan. Rejoice in the Lord.
Nah Bapak Ibu, mari kita akan melihat 3 hal penting, 3 hal yang akan kita renungkan bersama saat ini. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama saat ini. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, berdiri teguh dalam Tuhan. Kita selalu diminta supaya kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Mengapa kata dalam Tuhan ini menjadi sangat penting dan menarik? Karena sesungguhnya kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Coba tolong Pak Harta baca Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita memang secara lahiriah ini warga negara Indonesia. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan siapapun, dimanapun berada, yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia adalah warga kerajaan Allah. Karena kewargaan kita itu adalah di dalam surga. Jadi yang dipikirkan ya perkara-perkara yang di surga, nggak di bumi lagi. Ketinggalan kita nanti kalau kita mikir ke perkara-perkara di bumi terus. Saatnya harus dirubah, kita memikirkan perkara-perkara di surga, di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai juru selamat kita, Raja, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Itulah rencana Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ikut Tuhan itu bukan perkara-perkara yang sepele. Cari kerjaan, cari rekanan, cari job. Bukan. Tetapi Bapak Ibu sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi warga kerajaan surga. Harusnya bangga. Ya tidak perlu sombong, tapi bangga. Aku ini warga kerajaan Allah. Apa yang ditakutkan lagi? Tidak ada. Tidak ada yang ditakutkan. Saya berani ngomong ini sekalipun masuk YouTube. Firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu kok. Adapun ada orang yang nggak percaya itu terserah, itu hak mereka. Tetapi bagi saya, Yesus Tuhan itu adalah segalanya. Jangan sampai kita dibutakan dengan ilah-ilah dunia yang menyesatkan kita. Jadi ketika kita ikut Tuhan kemudian di PHK down, keluar, enggak ikut Tuhan lagi. Ikut Tuhan, ribut rumah tangganya down, keluar, enggak ikut ibadah lagi. Jangan. Nah, saya melihat ada 3 hal penting yang kita akan renungkan bersama. Yang pertama, berdiri teguh dalam Tuhan. Tolong Pak Harta baca Filipi 4 ayat 1. Sekali lagi.
Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Ya. Kalau kita sudah tahu kita warga kerajaan surga, karena itu Paulus katakan, saudara-saudaraku yang kukasih dan kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh. Stand firm in the Lord. Berdiri teguh, jangan ngelokro. Hari-hari ini banyak orang sudah goncang imannya. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan semua sektor kehidupan. Banyak negara menjadi terpuruk. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Dan kematian merajalela di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Kita bersyukur di Indonesia ini masih penting. Ada negara yang lebih parah lagi. Nah, dalam keadaan demikian, kita anak-anak Tuhan sudah lupa akan janji-janji firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Yeremia 29 ayat 11. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita sudah lupa. Pandemi membuat kita lupa. Masalah membuat kita lupa. Yeremia 33 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3 berkata, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Lupa semua. Ya. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang direnungkan siang dan malam adalah masalah kita. Besok bagaimana? Kita mau kerja apa? Loh, saya bukan mengatakan itu bukan masalah. Memang itu masalah. Tapi jangan sampai firman Tuhan itu lupa dari diri kita. Tuhan mempunyai rancangan-rancangan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Jangan sampai itu lolos dan lupa. Apa bisa Pak loh? Ibrani pasal 6 ayat Ibrani 11 ayat 6. Barang siapa berpaling kepadaku, dia harus percaya bahwa Allah itu memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan saya yang menjawab, firman Tuhan yang menjawab. Bukan saya bela diri, apa bisa Pak, terus saya bela diri cari argumen supaya bisa menjawab Bapak Ibu. Bukan, firman Tuhan menjawab. Dan itu kalau kita aminkan, itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Saudara akan memiliki firman itu. Ya, perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya,
Ku berharap cintanya Tuhan, tiap perjanjian Allah ku punya. Kan gitu. Tuhan tidak menyuruh kita hafal kok. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya juga bukan orang yang hafal kayak gitu. Tapi begitu ada masalah, saya ingat, loh firman Tuhan kok ngomong gini. Jadi Bapak Ibu belajar hidup bergaul dengan Allah dan mengerti isi hatinya. Engkau akan melihat hari-hari hidup penuh dengan mujizat. Berserulah kepadaku. Sudah berseru? Maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Wah, Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat dan sangat-sangat dahsyat. Jangan lagi kita dialihkan dengan perkara-perkara yang tidak ada guna, sehingga membuat kita terpuruk terus. Mari kita bangkit, berdiri teguh dalam Tuhan. Mengapa? Coba tolong Pak Harto baca Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, terima kasih. Saudara, ini domba-dombanya atau bukan? Kalau kita menjadi domba-domba Allah, domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, ya kita mendengar suara gembala. Lah kalau kita menjadi domba yang nakal karep-karepe dhewe, loh, Tuhan itu bukannya tidak baik. Dia meninggalkan yang 99 hanya untuk mencari yang satu. Tapi jangan menjadi domba yang manja dong. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit komplain. Karena itu Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh. Jadi enggak ngelukru. Mari, karena aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah Immanuel. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sehati sepikir dalam Tuhan. Tolong Pak Harta bacakan Filipi 4 ayat 2. Eudia ku nasihati, dan Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya. Sampai Rasul Paulus dia menasehati. Karena untuk sepikir dalam Tuhan itu tidak gampang. Tiap orang punya pendapat sendiri-sendiri. Agree in the Lord. Hari-hari ini banyak orang yang meledak-ledak emosinya. Mudah tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Interaksi seorang dengan orang lain menjadi jarang. Ya, jaga jarak. Tapi jangan sampai jaga jarak ini menjadikan kita ini tidak sehati sepikir. Maksud ya, kita bisa online kok. Bisa Zoom. Jangan sampai kita dibuat tidak sehati sepikir karena masalah pandemi COVID-19. Karena keadaan atau jarak yang memisahkan setiap orang dan memikirkan dirinya sendiri. Lulu kui-kui.
ora urusan aku. Ngurusi awakku dhewe kangelan. Dhewe. Aduh. Sehati sepikirlah kamu. Jangan sampai hidup di dalam Tuhan yang seperti itu kandas dalam pengikutan kita kepada Tuhan karena masalah. Bagi saya itu kematian itu hal yang biasa. Kalau karena masalah saya harus mati, meninggal dunia, tidak masalah. Kata aku mempunyai rancangan-rancangan yang ada padaku untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu bukan hanya di dunia. Sebab 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau hanya dalam hidup ini engkau menaruh pengharapan pada Kristus, engkau itu orang yang paling malang. Sampai ketika ada hamba Tuhan sampaikan renungan itu, Bu Hosi yang ngomong sama saya, ayatmu, saya tertawa. Bukan ayat saya, ayat yang firman Tuhan. Semua harus memiliki itu. Amin. Amin. Nah, gitu dong. Ya. Semangat. Nah, jangan melukruk. Allah enggak suka anak-anaknya melukruk. Wis to, Pak. Mah kerja apa? Duit ora ono. Nah, kebaktian apa terus ono duit? Loh, saya enggak mengatakan uang jatuh dari langit dong. Enggak pernah saya khotbah seperti itu. Tapi Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang hidup. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Belum pernah orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta-minta roti. Itu janji Tuhan. Bukan jawaban saya. Alkitab yang menjawab. Yang terakhir, bersukacita dalam Tuhan. Coba tolong Pak Harto baca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya. Paulus sampai katakan ayat ini tentang bersukacita 2 kali loh. Bersukacitalah senantiasa. Bukan temporer kalau kantong lagi penuh. Kita puji Tuhan, haleluyanya keras sekali. Tapi kemudian seiring dengan uang yang enggak ada, enggak keluar lagi kata-kata puji Tuhan. Ya, itu di luar sana ya, anak-anak Tuhan yang di luar sana. Di Nias enggak ada. Amin. Kita itu harus merubah jalan pikiran kita. Tadi saya sudah singgung sehati sepikir dan bersukacita. Karena tidak ada sukacita, tidak bisa sehati sepikir. Ribut terus. Rejoice in the Lord. Banyak orang telah kehilangan sukacita. Mereka hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Apa kata firman Tuhan? Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 6. Coba tolong Pak Harto baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, sudah menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah? Sudah? Atau dipikir sendiri? Piye? Nah, kita berkata, janganlah hendaknya kamu itu khawatir.
tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ngomong sama Allah, kita punya Allah kok. Kalau sampai Allah yang saya sembah di dalam Yesus tidak menjawab masalah saudara, saudara boleh komplain, jangan pada Tuhan, pada saya. Saya mengalami kok. Kalau boleh saya saksikan, hari Selasa atau Rabu yang lalu, waktu saya siaran radio, Bu Hosia itu kan migren. Migren. Bukan karena kekurangan duit. Ya memang migren ya. Boseknya bukan main sebelah. Dia cerita sama saya. Nah aku nunggu kowe balik siaran untuk obat kesuwen. Mau pergi ke Sarika walaupun dekat, tidak kuat. Jalan satu-satunya adalah doa, pray. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dia katakan pada saya, kok terus mari? Nah saya ngomong dong, lah kayak gumun. Kok iso? Terus mari ya, orang sampai saya kira kumat. Lah kita ini kan punya Tuhan. Amin. Lah kalau Tuhan sudah buat mujizat, kita terheran-heran. Saya datang tidak dikasih tahu, beberapa hari kemudian kewingan aneh baru dia cerita. Ya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan GP Nias, saudara itu punya Tuhan. Jangan khawatir. 24 jam penuh Allah di dalam Yesus standby untuk menolong engkau. Pendetanya boleh tidur, ngorok lagi, tetapi Yesus itu tidak pernah tertidur. Amin. Tuhan itu tahu masalahmu. Datang pada Yesus, minta, sampaikan isi hatimu, supaya engkau bersukacita senantiasa. Amin. Itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Kita akan angkat pujian, ku tetap pegang salib itu. Tak berarti. Mari kita berdiri. Jalan dengan tanpa harapan, lalu berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Dia selama-lamanya
salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, tetap pegang salib itu. Yang putus asa tak berarti. Amin. Jalan dengan tanpa harapan, berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidup, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami terus menyerahkan hidup kami dan tetap memegang salib Kristus dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lebih membahagiakan kami. Tidak ada yang lebih menguatkan kami selain kami hidup di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk hidup di dalam Engkau dan bersukacita di dalam Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Ketika suara hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus Allah yang kuatkan mengambil alih dan berbicara kepada setiap jemaat pagi ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Ibu Manurung. Puji nama Tuhan, kita sama-sama sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama perhatikan warta sepekan ibadah Minggu 24 Oktober 2021. Firman Tuhan
yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Martalena Gultom. Selesai ibadah diharap panitia Natal dan pengurus gereja tetap tinggal untuk rapat Natal dan pleno di ruangan utama gereja. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra-putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Musim pandemi COVID-19 masih menyebar dan belum usai. Jemaat Tuhan yang sakit tetap dihimbau mengikuti ibadah secara online saja dengan serius. Setiap minggu pukul 18 melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tapan BCA atas nama Bapak Suprianto atau bisa disampaikan ke toko dinar stationery Jalan Krakatau Raya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan disediakan juga kotak persembahan di pintu keluar. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret bangku pertama hingga terakhir. Selama di mobil pengantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk berdiri bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Setiap acara yang kami lewati sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kami undur daripada Engkau Tuhan. Benar. Sekarang Tuhan kami bawa doa untuk mereka yang sakit. Jamah Tuhan sembuhkan. Kuasa Allah bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Sehingga di kesempatan lain mereka boleh hadir dalam ibadah. Yang lemah diberi kekuatan kembali. Yang putus asa Tuhan buka jalan. Karena bagimu selalu ada jalan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa. Dan dimanapun setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan peduli, Tuhan mendengar. Dan Tuhan menjawab mereka. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Bapak. Kami menyerahkan juga Tuhan rapat Natal dan pleno sebentar pagi setelah ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan, menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaan disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.